أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذكر الأولياء تنزيل الرحمن. Sadaqallahul Azim. Yang kami muliakan Al-Habib Al-Alim Al-Fadil Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Yamani, yang kami muliakan para alim ulama dan guru beragama, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul bersilaturahmi, sekaligus kita memperingati sedikit tentang mengingat kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang telah terjadi pada 14 abad yang silam, dan juga di bulan Rajab ini berkenaan dengan peringatan haul guru kita, haul yang ke-17, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Semoga berkumpul kita di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan kita nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal bahwa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah salah seorang ulama besar di Kalimantan Selatan. Keilmuan beliau sudah kita kenal sejak beliau berumur 7 tahun. Beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian berumur 11 tahun beliau sudah hafal Tafsirul Jalalain. Kemudian beliau sangat menguasai 12 ilmu pengetahuan, ditambah dengan aruf, dan beliaulah yang mensosialisasikan dan mewantarkan ke seluruh penjuru Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan dan juga mungkin di seluruh Indonesia, bahwa beliau melakukan dakwah dengan sholawat, sehingga semua orang yang mendengarkannya dengan pembawaan beliau membawa lagu-lagu qasidah-qasidah yang membawakan zauq yang sangat luar biasa, sehingga seakan-akan kita dibawa dengan keriduan dengan kemerduan suara beliau itu, kita seakan-akan berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita apabila mendengar salawat yang telah dibacakan, terutama seperti yang kita dengarkan tadi, para Maulid Al-Habsyi, sehingga kalau kita hayati dan kita maknakan semua isi dari kandungan syair-syair maulid itu adalah mengandung puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengetahui bahwa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah dilahirkan di Kabupaten Martapura, Kabupaten Banjar, dengan di desa Punggudiran, dan orang tua beliau yang bernama laki-laki adalah Abdul Ghani, dan ibu beliau adalah bernama Masliah. Sehingga dari kedua ibu dan bapak beliau ini bertemulah pada Mufti
Muhammad Khalid. Beliau adalah seorang alim alama khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau ini termasuk kedua-dua orang tua beliau, bapak dan beliau adalah keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian menurut riwayat bahwa sewaktu ibu beliau mengandung, bahwa ibu beliau telah bermimpi bulan yang purnama itu datang ke hadapan beliau, ke asuhan beliau, seakan-akan bulan itu memberikan tahu bahwa nanti orang yang akan hadir bersama beliau itu akan merasakan kesibukan dan merasakan terang benderangnya, terutama adalah hati insan-insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang rahmatullah, bahwasanya juga beliau pernah bercerita, kata beliau, kalau kita ini dekat kepada Allah, kalau kepada Allah dan rajin membaca salat malam dan siang, tenggelam dalam ma'rifat kepada Nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah rezeki pun juga akan mudah bagi siapa saja yang rajin membaca salawat. Apakah lagi dia penuh dengan ketenangan, penuh dengan perasaan zauq dan juga istighraq, tenggelam dalam ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di bulan Rajab inilah semestinya para ulama-ulama dan guru-guru agama lebih banyak bercerita tentang keutamaan peristiwa Isra dan Mi'raj daripada bernubuat. Kalau seandainya Rasulullah hadir di hadapan kita melakukan hanya lucu-lucu saja, saya takut bahwa Rasulullah tidak akan hadir bersama kita. Kalau orang-orang dahulu apabila namanya Isra dan Mi'raj, karena cerita Isra dan Mi'raj itu adalah bersumber dari hadis Rasulullah SAW, dan itu sangat sahih dari Bukhari dan Muslim. Coba buka di kitab Bukhari, coba buka di kitab Tafsirul Jalalain. Jadi semestinya perjalanan Nabi mulai dari Masjidil Haram, singgah di Taibah, singgah di Madian, singgah di Dursina, singgah di Baitul, kemudian singgah di Masjid Aqsa dan melakukan salat berjamaah. Itu yang perlu juga diceritakan. Jadi mudah-mudahan artinya, dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang semestinya maaf ya, belum waktunya dia terlalu berani. Memang saya di zaman ala ummati katsirul khutaba wa katsirul ulama. Banyak para penceramah tapi sedikit sekali ilmunya. Itulah yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam kita memperingati Isra dan Mi'raj, dan Isra dan Mi'raj ini adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan, memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad, dan satu-satunya beliau yang mendapatkan predikat hamba dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Oleh sebab itu kita beruntunglah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena oleh sebab itu apa yang diterima oleh Nabi, yang adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian kalau Nabi yang lain, satu-satunya yang menerima perintah salat itu hanya Nabi Musa, yang mendapatkan istimewa berbeda dengan Nabi kita. Kalau Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha dan menghadap Rabbul Jalil, kalau Nabi Musa berangkat ke Tursina dan beliau menerima perintah salat. Jadi lebih istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu adalah merupakan imaduddin. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadaba ad-din. Salat itu adalah tiang agama.
Barang siapa mendirikan sholat sama mendirikan agama, wa man taraka faqad hadama din. Barang siapa meninggalkannya sama merobohkan agama. As-salatu innama salatu kamitsli bid-din. Karasi fil jasad. Salat itu adalah seumpama dalam agama, yakni kepalanya